Bagaimana kita memahami asal-usul alam semesta dan kehidupan di dalamnya? Mari kita bahas dalam naskah Sang Hyang Raga Dewata dan membandingkannya dengan ilmu sains di zaman modern, yaitu peristiwa Big Bang dan evolusi. Sang Hyang Raga Dewata adalah sebuah naskah kuno Sunda yang memberikan gambaran tentang kosmologi atau pandangan dunia masyarakat Sunda sebelum pengaruh Islam kuat. Naskah ini unik karena menyajikan kisah penciptaan alam semesta dari sudut pandang Hindu Sunda, berbeda dengan naskah-naskah lain seperti Wawacan Sulanjana yang lebih dipengaruhi oleh ajaran Islam. Naskah ini merupakan bagian dari sastra keagamaan dan spiritual yang berkembang di wilayah Tatar Sunda pada masa Hindu-Buddha, terutama di era kerajaan seperti Kerajaan Sunda atau Kerajaan Galuh pada abad ke-7 hingga ke-15. Pandangan penciptaan dalam Sang Hyang Raga Dewata memiliki kesamaan dengan ajaran Hindu-Buddha, terutama konsep Trimurti, Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai pengebur. Namun, dalam tradisi Sunda, konsep ini dipadukan dengan kepercayaan lokal yang menekankan keharmonisan antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai proses penciptaan alam semesta seperti yang digambarkan dalam Sang Hyang Raga Dewata. 1. Awal mula. Keberadaan yang maha suci. Penciptaan dimulai dari Sang Hyang Taya yang bermakna kekosongan suci atau keberadaan absolut yang tak terjelaskan. Sang Hyang Taya adalah keadaan awal sebelum apapun ada, melambangkan kekuatan ilahi yang murni, tidak berwujud dan abadi. Dari kekosongan ini muncullah kehendak ilahi atau tapas untuk menciptakan alam semesta. 2. Munculnya energi kosmik. Dari Sang Hyang Taya lahirlah Sang Hyang Raga Dewata, entitas suci yang menjadi pelaksana kehendak penciptaan. Energi kosmik ini menciptakan alam gaib atau dunia spiritual yang menjadi fondasi bagi alam nyata. Dunia spiritual meliputi akasa atau ether atau angkasa, ruang kosong tempat segala sesuatu mulai terbentuk. Tatwa, yaitu prinsip-prinsip dasar alam semesta yang menjadi unsur penyusun realitas. 3. Penciptaan elemen dasar. Sang Hyang Raga Dewata menciptakan 5 unsur utama yang menjadi dasar terbentuknya alam semesta. Akasa atau ether adalah ruang tempat semua elemen lainnya berkembang. Bayu atau udara adalah simbol pergerakan dan kehidupan. Teja atau api adalah simbol energi dan cahaya. Apah atau air adalah elemen cairan melambangkan kehidupan dan penyucian. Pertiwi atau tanah adalah elemen padat yang menjadi dasar material dunia nyata. Elemen-elemen tersebut digabungkan untuk menciptakan buana agung atau makrokosmos atau alam semesta besar. Proses ini kemudian melibatkan pengaturan tata letak langit, bumi, dan laut, serta pembagian alam menjadi alam atas atau swarga sebagai tempat para dewa, alam tengah atau marcapada sebagai dunia manusia, alam bawah atau patala sebagai tempat makhluk gaib atau roh. 4. Elemen-elemen tersebut digabungkan untuk menciptakan buana agung atau makrokosmos atau alam semesta besar. Proses ini melibatkan pengaturan tata letak langit, bumi, dan laut, serta pembagian alam menjadi alam atas, swarga atau tempat para dewa, alam tengah, marcapada sebagai manusia, alam bawah atau patala sebagai tempat makhluk gaib atau roh. 5. Penciptaan makhluk hidup. Setelah makrokosmos terbentuk, muncullah buana alit atau mikrokosmos atau manusia. Manusia diciptakan sebagai miniatur alam semesta. Tubuh manusia dipandang sebagai refleksi alam semesta. Kepala mewakili langit, badan mewakili bumi, kaki mewakili dunia bawah. Setiap bagian tubuh manusia terkait dengan unsur alam, dan manusia diberi tugas menjaga keseimbangan antara dirinya dan alam semesta. 6. Harmoni dan keseimbangan. Sang Hyang Raga Dewata mengajarkan bahwa penciptaan tidak hanya berhenti pada wujud fisik, tetapi juga pada tugas manusia untuk menjaga keselarasan antara dirinya dan alam semesta.
Proses penciptaan ini terus berlangsung melalui regenerasi dan siklus kehidupan yang diatur oleh hukum kosmis atau tak. Kesimpulannya, proses penciptaan yang dijelaskan dalam Sang Hyang Raga Dewata menunjukkan pandangan kosmologis leluhur Sunda yang mendalam, di mana segala sesuatu berawal dari kekuatan spiritual, berkembang menjadi elemen-elemen dasar, hingga akhirnya membentuk alam semesta dan manusia. Pandangan ini pentingnya menjaga keseimbangan dan keselarasan antara manusia, alam, dan kekuatan ilahi. Mari kita bandingkan konsep Sang Hyang Raga Dewata dengan sains. 1. Awal mula alam semesta. Sains menjelaskan bahwa alam semesta dimulai dari Big Bang sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Big Bang adalah ledakan kosmik yang memunculkan ruang, waktu, dan materi dari singularitas, yaitu keadaan awal yang sangat padat dan panas, mirip dengan konsep kekosongan sebagai asal mula. Lalu apa kesamaannya? Kesamaannya adalah pandangan keduanya mengakui bahwa alam semesta berasal dari sesuatu yang tak terbentuk atau tak terjelaskan, atau kekosongan atau singularitas. Baik Sang Hyang Taya maupun Big Bang menandai awal eksistensi alam semesta. Dan apa perbedaannya? Dalam Sang Hyang Raga Dewata, penciptaan bersifat spiritual, didorong oleh kehendak ilahi. Sedangkan dalam sains, Big Bang dipahami sebagai peristiwa fisik berdasarkan hukum alam. 2. Pembentukan elemen dasar. Sains modern menjelaskan bahwa alam semesta terbentuk dari partikel fundamental yang berkembang menjadi unsur kimia melalui proses nukleosintesis setelah Big Bang. Unsur-unsur utama seperti hidrogen, helium, karbon, dan oksigen menjadi penyusun dasar bintang, planet, dan makhluk hidup. Kesamaannya, kedua gambaran identifikasi keberadaan unsur-unsur mendasar yang menjadi penyusun alam semesta. Unsur-unsur tersebut mempengaruhi struktur dan keseimbangan alam semesta. Lalu apa perbedaannya? Dalam Sang Hyang Raga Dewata, elemen-elemen dasar bersifat filosofis dan spiritual, sementara dalam sains elemen-elemen tersebut memiliki materi dasar dan dijelaskan melalui proses fisik. 3. Proses penyusunan alam semesta. Sains menjelaskan penciptaan alam semesta melalui pembentukan struktur seperti galaksi, sistem tata surya, dan planet melalui gravitasi. Manusia dipandang sebagai hasil evolusi dari organisme sederhana di bumi yang merupakan bagian dari alam semesta yang lebih besar. Lalu apa kesamaannya? Keduanya mengakui hubungan antara manusia atau mikrokosmos dan alam semesta atau makrokosmos. Meskipun pendekatannya berbeda, konsep lapisan atau tingkat dalam Sang Hyang Raga Dewata dapat dihubungkan dengan struktur hierarkis dalam kosmologi modern seperti galaksi, tata surya, dan planet. Perbedaannya, Sang Hyang Raga Dewata memandang alam semesta dalam kerangka spiritual dan hierarki dewa, sementara sains melihatnya sebagai hasil interaksi hukum alam yang kompleks. 4. Peran manusia dalam alam semesta. Sains menjelaskan kehidupan muncul melalui proses evolusi biologi, dimulai dari molekul organik sederhana yang berkembang menjadi makhluk hidup melalui proses kimia dan seleksi alam. Manusia sebagai bagian dari kehidupan di bumi merupakan hasil evolusi jutaan tahun dari nenek moyang bersama dengan spesies lain. Lalu apa kesamaannya? Pandangan keduanya menganggap manusia memiliki hubungan erat dengan alam semesta. Naskah memandang manusia sebagai cerminan kosmos, sementara ilmu pengetahuan memahami manusia sebagai hasil evolusi dari elemen-elemen alam semesta yang sama. Lalu, apa perbedaannya? Dalam naskah, manusia diciptakan secara langsung oleh kekuatan ilahi, sedangkan sains menjelaskan manusia muncul melalui proses evolusi yang panjang dan alami. Nah, bagaimana menurut kalian? Pada akhirnya, baik spiritualitas maupun sains membawa kita pada satu kesimpulan penting. Alam semesta dan kehidupan di dalamnya adalah sebuah keajaiban yang saling terhubung. Sang Hyang Raga Dewata menekankan keselarasan dan tanggung jawab manusia sebagai bagian dari kosmos, sedangkan ilmu pengetahuan mengejarkan kita untuk memahami hukum-hukum alam yang memungkinkan keberadaan kita. Dengan memadukan keduanya, kita dapat menghargai kekayaan budaya,
sekaligus keilmuan ilmiah yang membentuk dunia tempat kita hidup. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian bisa dapetin update-update video terbaru.